Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herjan Hulo Pangeputi, asal sekolah SMA Negeri Posigadan. Melalui kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Menurut Soekarno, ada 5 dasar negara bagi Indonesia. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Soekarno mengusulkan 5 dasar bagi Indonesia merdeka. Dia pula yang mengusulkan penanaman Pancasila terhadap kelima dasar yang diusulkan tersebut. Soekarno menjelaskan bahwa kebangsaan di sini bukan dalam arti sempit, tetapi dalam arti luas, yakni national state. Soekarno kemudian memberikan definisi bangsa dengan mengutip pendapat Ernest Renan, yaitu kehendak akan bersatu, orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Soekarno juga mengutip pendapat dari Otto Bauer yang mendefinisikan bangsa adalah satu persatuan perangi yang timbul karena persatuan nasib. Soekarno menjelaskan bahwa bangsa Indonesia bukanlah sekedar satu golongan orang-orang memiliki keinginan untuk bersama dan bersatu dengan golongannya, tetapi harus menjadi satu kesatuan seluruh manusia Indonesia yang berbangsa-bangsa dan tinggal di pulau-pulau Indonesia. Soekarno pun mengatakan bahwa kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu national state. Namun, kata Soekarno, kebangsaan Indonesia jangan terjebak pada Calvinisme, paham yang menempatkan bangsanya paling tinggi di antara bangsa-bangsa di dunia, sekaligus memandang bangsa-bangsa lain lebih rendah. Soekarno juga mengatakan bahwa jangan kita berdiri di atas asas demikian. Tuan-tuan, jangan berkata bahwa bangsa Indonesia yang terbagus dan termulia, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Dengan demikian, dasar yang pertama ini tidaklah cukup, melainkan membutuhkan dasar kedua, yakni internasionalisme atau peri kemanusiaan. Nah, di dasar yang kedua ini Pak Soekarno berkata internasionalisme tidak bermakna kosmopolitanisme, sebuah paham yang menganggap bahwa seluruh manusia adalah satu komunitas tunggal yang memiliki moralitas yang sama. Jika seperti ini, kata Soekarno, maka tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Burma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika, dan lain-lainnya. Karena itulah internasionalisme harus berakar pada nasionalisme. Soekarno mengatakan nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Soekarno pun mengatakan negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Badan Perwakilan
Inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya agar supaya sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi badan perwakilan rakyat yang kita adakan diduduki oleh utusan-utusan Islam. Yang berikut, kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial menurut Soekarno, tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Ini pesan Soekarno. Kalau kita mentari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politik ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan nasional. Ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, ujar Soekarno. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan. Bertuhan secara kebudayaan ialah hormat menghormati satu sama lain. Ketuhanan yang berkebudayaan di sini dimaknai oleh Soekarno sebagai ketuhanan yang berbudi pekerti, yang luhur, ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Dengan prinsip kelima inilah semua agama dan kepercayaan mendapatkan tempat yang baik. Menurut Muhammad Yamin, beliau juga mengemukakan 5 dasar daripada Indonesia. Yang pertama adalah peri kemanusiaan, peri kebangsaan. Menurut Muhammad Yamin, ada 3 hal yang harus dilakukan terkait dengan kebangsaan Indonesia yang berkeinginan untuk merdeka, yaitu yang pertama mengenai pekerjaan anggota untuk mengumpulkan segala bahan untuk pembentukan negara. Yang kedua mengenai undang-undang dasar negara. Yang ketiga, usaha yang harus dilakukan untuk menjadikan Indonesia merdeka sesuai dengan keinginan rakyat. Sebuah negara menurut Yamin berkaitan dengan tanah air, bangsa, kebudayaan, dan kemakmuran. Ia ibarat setangkai bunga yang berhubungan dengan dahan, daun, dan cabang. Karena itu, Yamin menyarankan agar tatanan negara Indonesia berbeda dengan negara luar, karena aturan-aturan dasar negara Indonesia perlu merujuk kepada tradisi, adat, agama, dan otak Indonesia, bukan merujuk kepada negara lain. Yang kedua, peri kemanusiaan. Menurut Muhammad Yamin mengatakan bahwa pergerakan Indonesia merdeka tidak saja berkaitan dengan perlawanan terhadap penjajah, melainkan juga upaya untuk menyusun masyarakat baru dalam satu negara. Tujuan Indonesia merdeka sudah sama artinya dengan dasar kemanusiaan yang berupa dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. Kedaulatan rakyat Indonesia dan Indonesia merdeka berdasarkan peri kemanusiaan yang universal, berisikan tentang humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsa. Dasar peri kemanusiaan adalah dasar hukum internasional yang peraturan kesusilaan sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Yang ketiga, peri ketuhanan. Menurut Muhammad Yamin, tidak memberikan penjelasan panjang lebar terkait dengan hal ini. Muhammad Yamin hanya mengatakan bahwa bangsa Indonesia merdeka adalah bangsa yang
berkeadaban luhur dan peradabannya memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan akan melindungi negara Indonesia merdeka itu. Yang berikut peri kerakyatan. Menurut Muhammad Yamin, sifat utama dari susunan masyarakat ialah adanya sistem perwakilan. Muhammad Yamin melihat bahwa despotisme dan feodalisme merupakan penyakit yang menghinggapi peradaban Indonesia yang harus disingkirkan. Bagi Muhammad Yamin, untuk mewujudkan negara Indonesia yang sesuai dengan kehendak rakyatnya, maka perwakilan perlu dilakukan. Yang berikut, kesejahteraan rakyat. Menurut Muhammad Yamin, perubahan besar yang terjadi dalam diri bangsa Indonesia berhubungan langsung dengan dilantiknya negara baru. Selain itu, mengenai kehidupan ekonomi sosial bangsa Indonesia, Muhammad Yamin membicarakan persoalan tentang kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial yang dikaitkan dengan daerah negara. Secara puitis, Muhammad Yamin mengatakan bahwa Garuda negara Indonesia yang hendak terbang membumbung tinggi melalui daerah yang terhampar dari gentingan di Semenanjung Melayu dan Pulau W di puncak utara Sumatera sampai ke Kandang Sampan Mangio di kaki Gunung Kinabu dan Pulau Palma Sangihe di sebelah utara Sulawesi. Terima kasih. Itu pemaparan materi. Cukup sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herjan Hulopango Putih, asal sekolah SMA Negeri Posigadan. Melalui kesempatan ini kita akan membahas materi tentang dinamika perumusan Pancasila. Dalam sidang BPUPKI ada 4 konsep tentang perumusan dasar negara. Yang pertama, perdebatan hubungan antar agama. Yang kedua, pembentukan panitia 9 untuk menghindari perpecahan. Yang kedua, preambul atau persetujuan antar kalangan yang sebelumnya berbeda pendapat. Yang keempat, penghapusan 7 kata dalam preambul pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun 7 kata yang dimaksud adalah bagian dari cikal bakal sila pertama dasar negara Indonesia. Dalam Piagam Jakarta disebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam sidang BPUPKI ada tujuan utama yang perlu kita pahami. Yang pertama, BPUPKI dibentuk dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka atau mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka. Yang kedua, tujuan dibentuknya BPUPKI adalah menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam perang melawan sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Adapun tugas utama daripada BPUPKI, yang pertama adalah bertugas untuk membahas tentang dasar negara. Yang kedua, bertugas menetapkan undang-undang dasar. Yang ketiga, setelah selesai
Sidang pertama BPUPKI membentuk reses selama 1 bulan. Yang keempat, bertugas untuk membahas panitia kecil atau panitia 8 untuk menampung saran-saran dari para anggota. Yang kelima, bertugas membantu panitia 9 beserta panitia kecil. Dalam sidang BPUPKI, tugas melaksanakan sidang resmi yang kedua kali sebagai berikut. Sidang pertama dilakukan di gedung Ciwo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta, sekarang sudah menjadi Gedung Pancasila. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, yakni membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Terdapat 3 tokoh yang memberikan pendapat terkait usulan dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, yang pertama mengemukakan tentang 5 dasar daripada dasar negara adalah yang pertama, Mr. Profesor Muhammad Yamin, Sarjana Hukum. Menurut beliau, pada tanggal 29 Mei 1945, dasar negara Indonesia merdeka adalah peri kebangsaan, peri ketuhanan, peri kesejahteraan rakyat, peri kemanusiaan, dan peri kerakyatan. Yang kedua, menurut Profesor Mr. Dr. Supomo, pada tanggal 31 Mei 1945, beliau mengatakan dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima adalah keadilan sosial. Yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, beliau mengatakan atau menyampaikan beberapa pendapat 5 dasar daripada dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sekarang kita masuk pada materi argumen tentang dasar negara. Ada 2 kelompok yang menyatakan bahwa nasionalisme sekuler memandang bahwa negara Indonesia tidak bisa didasarkan kepada agama atau secara spesifik kepada Islam, meskipun pemeluk agama Islam di Indonesia memiliki jumlah terbanyak di antara agama-agama lain. Argumentasinya adalah agama dan negara memiliki domain yang berbeda-beda. Agama berkaitan dengan urusan pribadi dengan Tuhan yang Maha Esa, memiliki kebenaran absolut bersifat suci. Sementara negara menyangkut persoalan dunia dan kemasyarakatan. Yang kedua, nasionalis atau Islam berpandangan bahwa Islam bukan saja mencakup moral tetapi juga berkaitan dengan sosial dan politik. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia. Lebih dari itu, dalam pandangan M. Natsir, Islam adalah agama mayoritas bangsa Indonesia, sehingga Islam perlu
menjadi dasar negara. Ya, terima kasih. Itulah penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.